Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 Kewirausahaan Manajemen 2025 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami di sini ingin melakukan wawancara sekaligus mensurvei tempat salah satu kewirausahaan di Purworejo. Dan kami bertiga di sini merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan saya sendiri Muhammad Faisal Ghifari dengan NIM belakang 218. Saya Fawaz Nasrullah dengan NIM akhir 222. Saya Latif Mandala Putra, NIM belakang 234. Mau tahu bagaimana keseruannya? Yuk ikutin kita kelompok 9. Kelompok 9, ngulik cuan. Let's go. I'll tell you the truth, but never goodbye. Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang udah di Purworejo, tepatnya di LC Komputer nih teman-teman. Balik lagi kita kenalin diri lagi nih. Saya Al Ghifari. Saya Latif Mandala Putra. Saya Fawaz Nasrullah. Saya Ahmad Lutfi Hakim. Nyantai aja. Sekarang kita udah bareng salah satu pelaku usaha nih teman-teman, pemiliknya, ownernya LC Komputer nih. Mungkin kita aja belum kenal nih, apalagi teman-teman. Kita minta perkenalan diri aja dulu kali ya. Oke, boleh dikenalin dirinya, Mas? Nama saya Ahmad Lutfi Hakim. Saya rumahnya di Megulung Lor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Yo, Indonesia no. Iya. Kalau Belanda bukan lagi broker. Oh iya. Oke, gimana? Panggilannya Mas Lutfi atau Ya, Mas Hakim? Mas Lutfi. Mas Lutfi, oke. Mas siapa namanya tadi? Mas Lupa. Al. Mas Al. Oh, ini Mas L. Oh, Oke, kita mau nanya-nanya nih Mas Ya, seputar usahanya ini. Oke. Sebelumnya kita mau kenal lebih dekat sama Masnya gini. Masnya udah punya keluarga belum? Gitu. Ya kalau nikah belum sih, kalau keluarga punya. Iya, udah punya. Ya, belum. Iya. Belum kalau istri ya. Belum. Oke. Adik berapa ya? Adik. Kalau keluarga itu cuma adik sama aku aja. Adik cewek. Cewek udah nikah. Oh, udah nikah. Wah, gagal ini. Oke. Nikah. Oke. Kalau dilihat ya, Masnya ini punya counter komputer ya? Bukan, ya toko komputer. Toko komputer. Ya, toko komputer. Servis juga. Servis, pengadaan dan lain-lain. Berarti Masnya dulu sekolahnya full komputer atau gimana, Mas? Kalau sekolah emang jurusannya komputer jaringan. Komputer jaringan Ya. dari SMK itu. SMK komputer. Ya, SMK komputer tahun 2013 masuk. Lulus 2015. 12 masuk. Lulus 2015. Oke. Lulus SMK tuh kemana? Lanjut kuliah nggak? Sebelum lulus itu ya emang udah kerja. Sekolah sambil kerja. Di salah satu toko di Pituruh juga. Kayak gitu. 2017 memutuskan untuk keluar di toko yang lama, membuka di rumah kayak gitu. Berarti Masnya batasnya lulusan SMK gitu ya? Ya, lulusan SMK. Ya sekarang masih menempuh ya kuliah juga. Belum lulus sih.
Tapi ya Oke. pusing. Kerja Dan kita sambil juga kerja. pusing ini. Udah mulai pusing-pusing ini rasanya nih. Udah. Gimana Mas? Di Politeknik Sawunggali Aji Kutu Arjo. Oke. Iya. Ini usaha milik Mas sendiri atau gimana, Mas? Ya, alhamdulillah punya sendiri. Punya sendiri. Yang di sini dan di Purwodadi Oke. ada dua. Ada dua ya. Di Mm-mm. Purwodadi satu. Purwodadi Purworejo tapi Oh. oke. ya daerah perbatasan arah Jogja itu. Awal mulanya pengen bikin bisnis kayak gini itu gimana, Mas? Awal mula ya emang kayak hobi sih, awalnya hobi dengan dunia digital dan oprek elektronik gitu. Awal cuma iseng dari dulu ikut orang hobi ya, alhamdulillah bisa menghasilkan yo sedikit rezeki lah ya. Kalau boleh tahu yang di sini dari berapa lama ya? Oh, yang di sini itu sekitar 2000. Oh ya, di Sambi. Oh iya. Iya. Iya, Sambi ya. Kalau di sini itu 2018. Oh, dari 2018. Ya, Kalau yang di Purwodadi? baru 3 bulan. Oh, baru 3 bulan. Oh, ya, baru banget. Karyawannya berapa Mas? Di sini Untuk itu karyawannya? 1 2 3 hampir 5, 7 lah, 7. Oh, Ya, 7 sama yang di Purwodadi. ya. Oh. 7 sama Purwodadi. Berarti udah lama berarti ya Mas, dari 2018. Dari 2018 Dari- dan yo berkecimpung di dunia komputer itu 2014. Dulu waktu ya masih sekolah. Dulu Lulus. Masnya dulu ada minat terjun di dunia komputer nih Mas. Mulai senang komputer ini dari emang hobi apa emang Ya emang sekolahnya jurusannya itu ya melihat peluang sih, melihat peluang. peluang zaman dulu itu yo banyak, sedikit banyak karena di daerah khususnya Pitur itu masih minim dengan kebutuhan servis yang di daerah sini. Yuk Oh, adanya iya, betul, peluang yuk partneran sama teman yuk sekarang udah punya sendiri. Itu inisiatif Mas sendiri pas bikin lepas dari partnernya Mas dulu. Ya, inisiatif ya awalnya cuma di depan rumah, cuma di apa kayak di lorong gitu. Ya sekarang udah pindah ke sini, udah bangun ya sedikit ruko kecil-kecil. 2020-an lah. Oh, alah. Mungkin Masnya bisa ceritain dulu pas Masnya dari mulai ini terus mulai keluar gitu. Masnya gimana kok bisa sampai kepikiran keluar dari partner misalnya mulai ya, sendiri. ya intinya ingin mau dulu sebenarnya awal mau menambah ilmu aja sih, menambah skill kemampuan off dulu sebenarnya awalnya dulu sempat. keluar itu karena off dulu ikut pelatihan di salah satu balai latihan kerja di Kabupaten Projo kayak gitu. Yuk 2018 ya mengawali ya dan bertekad membuat usaha sendiri sih di kios apa di depan rumah, cuma etalase saya ini masih ada etalase awal-awal dulu. Suka dukanya apa Mas? Kalau suka duka yo pasca dari 2018 sampai sekarang ya yo paling terhalang COVID. Iya. Dulu kan pernah ada 2018 sampai 2023 lah. Mungkin dari itu salah satu momen dan menegangkan hambatan yo sangat luar biasa hambatannya. Karena semua instansi yang partner kerja biasanya servis di sini yo off semua, nggak ada kerja kan WFH semua. Nah itu yang jadikan yo salah satu ya tim juga dirumahkan dulu ya, jatuh itu dirumahkan. Berapa bulan dok? Nah rumah dulu pas COVID 2 bulan ya dok? Iya 2 bulan. 2 bulan. Tapi setelah itu yo mulai bangkit dengan salah satu berinovasi di zaman COVID itu ya dengan iklan melalui media sosial, dibahas konten-konten dengan media sosial terkait dengan edukasi. Nah alhamdulillah juga yang kantor-kantor yang WFH itu jemput bola kita. Ya karena di sisi lain toko yang saya punya ini yo jauh dari keramaian. Tapi harus ngepushnya pakai media sosial dan konten. Nah Mas, kira-kira kan di setiap usaha tuh kan banyak tuh teman-teman yang ada di rumah yang
pengen bikin usaha tapi takut jatuh di bagian hal terpuruknya gitu, takut kegagalan gitu kan. Nah, Mas sendiri tuh pernah nggak sih ngalamin hal gagalnya tuh, hal masa-masa terpuruknya banget gitu sampai-sampai kayak kayaknya udahan nih sama usahanya nih atau gimana, pernah nggak? Ya sebenarnya ada sih, karena bisnis itu pasti ada untung dan ruginya. Ya, betul. Nah, kalau hal hambatan itu yo paling kita menjaga hambatannya yo itu namanya harga sih. Terkait kan kadang harga yang dijual, yang dibeli sama dijual kan setiap hari kan ada, karena mengikuti kurs dolar. Nah itu kan kadang naik, kadang tinggi, kadang cuma kita menyampaikan ke customer yo harganya segini tiba-tiba naik, ya itu ya hambatannya. Dari mungkin dari bahan bakunya, bahan buat jual beli dan servis jasa. Tapi kalau jasa ya emang sesuka kita. Kalau yang partnya khusus tersendiri itu ya harus sesuai dengan harga yang standar sih. Nah, dari bisnis Masnya kan kita udah tahu tentang komputer gitu kan. Kenapa harus seputar mesin-mesin komputer ini? Kenapa nggak yang lain gitu? Apa dari kecil itu Masnya udah seneng banget sama mesin-mesin atau emang ngeliat peluangnya dari itu? Sebenarnya kan dulu dari zaman SMP MTS, awalnya itu cuma jualan pulsa. Oh, SMP MTS sudah jualan pulsa ya? 2010 belum lahir ya? Udah dong, udah SD kita. Udah SD? Iya. Kirain belum lahir. Sepuh. Oke. Ya 2010 jualan pulsa, jualan HP second. Nah, di situ setelah perjalanan masuk SMK, anak suka emang niatan masuk SMK ya dengan jurusan komputer di salah satu sekolah di Bintaro, SMK Patriot juga. Nah, di situ PKL sambil ini ada peluang. Nah, itu seperti itu. Jadi ya emang basicnya dunia komputer. Awal-awal ya dunia pulsa, pulsa, HP dan HP dulu, kenal HP Nokia Java? Kenal. Kirain nggak kenal. Masih di masanya. Simben. Masih Lumia, Nokia. Kenapa namanya LC, Mas? Nah, identik. Kalau masalah nama ya, nama itu sebenarnya kan nggak ada yang tahu dulu awal LC itu kayak ladies first, ladies company lah. Nah itu enggak, sebenarnya nama saya aslinya, cuma tak singkat dan mungkin menjadikan salah satu branding, salah satu nama branding ciri khas ya, karena stigma dari masyarakat LC itu kan aneh. Nah monggo saya bikin. Nah iya namanya ya Lutfi Komputer sebenarnya, Lutfi Komputer LC. Nah, dan kenapa tak singkat LC Komputer, karena ya kita brandingnya LC. Nah LC-nya itu kan Lutfi Komputer dan komputer. Nah itu kan cuma tak singkat aja seperti itu. Sekarang nih kan lagi masanya ini ya Mas, masa apa-apa naik dari komputeran. Saya agak tahu sedikit dari komputeran. Ya harga RAM naik, VGA naik, semuanya kan naik nih Mas. Itu ngefek nggak sih sama mungkin dari market kita, dari pasarnya Mas gitu? Kalau jelas kita kayak ada problem sih terkait dengan gara-gara AI generator kan itu. Iya, sekarang gara-gara AI. Semua gara-gara AI kita harus mengikuti perkembangan, dan hampir semua spare part komputer itu naiknya 2 kali lipat. Tapi kita juga harus bisa mempertahankan dengan kualitas dan kuantitas. Nah, harga minim sebisa mungkin kita jasa harus, ya kita kan namanya toko kan nggak mungkin terlepas dari keuntungan ya, karena kita juga ngopeni tim. Nah ya makanya itu berarti sampai sejauh ini belum turun ya, masih naik-naik nggak bakal turun kayaknya. Nggak bakal turun malahan. Prediksinya nggak bakal. Yang katanya Core i3 udah 11 juta itu bener berarti? Bener. Core i3 itu hampir 11 jutaan. Core i7 itu sekitar 13-an. Kemarin waktu bulan minggu kemarin itu yang harga laptop 12-an juta sekarang, nah jangka waktu 2 hari naik ke 1 juta. Berarti nggak recommended nih Mas buat beli laptop sekarang sementara ya, tapi kan kebutuhan sih tinggal.
kayak pas zaman Covid kan dulu harganya naik. Oh Servis iya. semua naik. LCD hampir 1,5. Hampir Kalau boleh tahu nih Masnya servis doang atau jualan part-part juga atau jualan laptop juga atau Iya. gimana? kalau di sini tuh juga servis, jualan, semua pengadaan instansi juga ada. Di sekolah juga ada. Jauh ini Mas, kalau dari konsumen itu yang gede-gede juga udah ada Mas. Yo sedikit lah, sedikit banyak di instansi sih. Sekolahan rata-rata. Oh rata-rata sekolah. sekolah. Iya sih. Ya kita cuma toko kita yang melayani yo jemput bola sih. Oh iya. Karena Betul. kita di pelosok ya, tapi dengan jemput bola itu kita memberikan kepercayaan customer, yang utama kan kecepatan fast respon dan komunikatif, dan customer itu harus bisa kadang dikasih tahu ini kendala seperti apa, harus dikasih mengerti kejelasan seperti apa. Nah Mas, kan setiap wirausahawan, Ya. bukan hanya setiap wirausahaan, malah hampir semua manusia itu kayak menyesali perbuatannya yang lalu gitu. Ada yang ngerasa kayak mending aku dulu kayak gini-gini, mending saya dulu kayak gini-gini lah. Andaikan dulu saya melakukan ini lebih awal gitu. Nah, kalau misalkan waktu bisa diputar ulang nih Mas, apa yang pengen Mas ubah dalam hidup Mas? Gimana gitu? Yo, itu kan semua takdir ya. Terkait dengan apapun itu, kita harus bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Intinya seperti ya intinya kita jangan seperti itulah, intinya seperti hujan. Udah mulai hujan nih. Hujan. Terus Nah, udah mulai di akhir nih Mas. Ya. Mas sebagai salah satu pelaku usaha, apa yang dapat Mas berikan pesan dan kesan, sekaligus pokoknya pesan deh Mas buat teman-teman yang ada di rumah yang pengen bikin usaha sendiri kayak Mas gitu. kalau itu kan sebenarnya berusaha itu tergantung kita kemampuan, skillnya seperti apa. Yo intinya niat yang utama itu kan sebenarnya niat. Niat untuk bisa berkarya, terus niat untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah itu yang utama, kita harus tidak lepas dari namanya kita usaha, tidak lepas dari anggaran cuan ya. Nah itu Cuan. nah harus, intinya kalau bisa kita berkarya, berwirausaha, yang penting dari modal sama itu harus ada balance gitu. Kita bekerja di situ ya juga kita harus menghasilkan namanya itu income. Nah itu Pesan untuk anak-anak muda gimana Mas? kalau anak muda yang penting jangan gadgeting lah ya. Walaupun di dunia digital ini ya, kita harus memanfaatkan gadgeting itu untuk hal-hal yang positif. Misalkan kita jualan online, dropship, misalkan reseller. Nah itu juga berkarya. Di anak-anak muda zaman sekarang yang masih cukup baik itu kan yo ngonten. Konten kreator. Nah itu tidak teruput dari itu. Saya juga ngonten juga seperti itu. Oke, dari beberapa pertanyaan kita nampaknya sudah banyak banget ya Mas ya. Gitu. Jadi dari pesan-pesan dari Mas Lutfi tadi sangat luar biasa, terutama buat kita sendiri yang pengen mencoba usaha sendiri, dan buat teman-teman yang udah punya usaha untuk melakukan evaluasi dari usahanya sendiri gitu. Nah, Mas, sebelum kita tutup, kita punya jargon nih. Gimana jargon kita? Mau denger nggak Mas? Apa? Nah, gimana? Gimana? Yes, gitu. Oh, enggak dong. Jadi karena tugas kita ini ngulik-ngulik orang yang udah ini Mas, kayak Masnya kan udah ada cuan nih Mas. Ya. Jadi jargon kita ngulik-ngulik cuan. Iya. Oke. Ayo mulai ya. Gini yang ini. Gini, 1, 2, 3. Kanan, kiri, lurus. Nah, oke. Ngulik-ngulik cuan. Oke. Oke. Sambil lihat kamera ya Mas. Oke. Ya. 1, 2, Ayo, 1, 2, 3. Ngulik-ngulik cuan. Terima kasih Mas. Oke, siap. Oke, makasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita udah selesai nih perjalanan jauh dari Jogja ke Purworejo dan melakukan semua aktivitas yang harusnya kita lakukan hari ini gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ada di Purworejo yang sekiranya punya masalah atau punya kendala tentang komputer atau laptop, jadi teman-teman bisa datang ke tempat
LC Komputer. yang ada di Desa Megulung, Kecamatan Pitoro, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Oke, jadi buat teman-teman yang sekiranya punya masalah komputer bisa datang ke LC Komputer. Oke, teman-teman. Jadi sekian perjalanan kita hari ini dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton full video ini. Kami sangat berterima kasih karena kami sangat luar biasa capek nih ya. Capek nggak? Oke, capek banget nih. Duh, capek banget nih teman-teman. Jadi oleh karena itu kami ingin pamit undur diri. Dengan saya sendiri Muhammad Ferus Al-Ghifari. Saya Fawaz Haidar Nasrullah. Saya Latif Madal Putra. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.